Ketika kita dalam masalah, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dalam tekanan, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dihina, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, datanglah kepada Yesus. Dan ketika kita dalam keterpurukan, Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Andreas Nduru. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, kuasai pikiran, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus adalah sahabat. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Yesus berkata, "Aku menyebut kamu sahabat." Itulah yang menjadi tema kita pada saat ini. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab dituliskan kisah persahabatan Daud dengan Yonatan. Kisah mereka dapat kita baca di dalam Alkitab ketika Saul berencana untuk membunuh Daud dan hal itu terdengar oleh Yonatan. Saudaraku, ketika Yonatan mendengar hal itu, langsung ia menemui Daud untuk menceritakan semua rencana ayahnya terhadap Daud. Dan inilah yang menjadi sebuah persahabatan yang luar biasa, ya, di mana Yonatan tidak menyembunyikan apa yang direncanakan oleh ayahnya sendiri terhadap Daud. Menjadi persahabatan mereka ini menjadi sesuatu inspirasi bagi kita semua, bahwa antara Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka membangun keakraban dalam satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita memiliki satu sahabat yang paling mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat setiap kita, di mana Yesus sendiri adalah Tuhan dan dia menganggap kita sebagai sahabat kita. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, akan tetapi aku menyebut kamu seorang sahabat." Beberapa hal yang harus kita renungkan dan perhatikan bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama adalah Yesus mengasihi. Bagaimana cara Yesus mengasihi kita? Di ayat 13 dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Perkataan Yesus ini bukanlah isapan jempol semata dan bukan sekedar dongeng. Yesus telah memberikan nyawanya untuk menanggung semua dosa kita, dan pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kemenangan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Tanpa pengorbanannya, hidup kita ini akan menjadi sia-sia dan mati di dalam api kekekalan.
Inilah bukti bahwa Yesus itu adalah sahabat kita. Yesus mengasihi saya dan saudara semua. Oleh karena itu, ketika Yesus mengasihi kita, menganggap kita sebagai sahabatnya, semestinya kita harus mengasihi Yesus. Yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah Yesus tidak menyebut kita sebagai hamba. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, di mana Yesus sendiri sebagai pencipta, Dia tidak menganggap kita sebagai hamba. Kalau kita perhatikan bahwa antara tuan dan hamba memiliki hubungan yang sangat jauh, diibaratkan seperti langit dan bumi. Mengapa demikian? Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba memiliki keterbatasan dalam segala hal. Itulah mengapa Yesus tidak menyebut kita sebagai hamba. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus menyembunyikan sesuatu kepada kita? Tidak. Yesus tidak menyembunyikan apa yang telah Ia dengar dari Bapanya. Segala sesuatu yang dari Bapa telah diberitahukan kepada setiap kita agar hidup ini saling mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Itulah yang disampaikan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia untuk kita mengasihi Allah, untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah mengapa Yesus itu sebagai sahabat kita, yaitu Yesus memilih kita sebagai sahabat. Yesus sendiri memilih kita sebagai sahabat. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ini adalah perkataan Yesus kepada setiap kita, bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Dia telah memilih kita sebagai anaknya. Dia memilih kita sebagai sahabatnya. Bahkan Dia telah menjadikan kita orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur atas pemilihan Tuhan? Apakah kita berpikir tidak akan ada masalah ketika kita dipilih oleh Tuhan? Apakah kita berpikir hidup kita akan senang-senang saja ketika kita dijadikan sahabat? Atau kita berpikir hidup ini akan berkelimpahan dengan harta ketika kita menjadi sahabat Yesus? Itu bukanlah menjadi fokus utama kita sebagai orang percaya. Ketika kita menjadi sahabat Yesus, kita telah ditebus dengan darahnya. Kita telah diselamatkan oleh Yesus. Kita telah diangkat dari lumpur dosa. Yesus menganggap kita sebagai sahabat karena Ia memberikan jaminan yang pasti kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup di dalam kekekalan yang abadi bersama Allah Bapa di sorga. Saudaraku, marilah kita menjadi pribadi yang mengasihi Yesus. Marilah kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita dalam suka maupun duka. Ketika kita dalam masalah, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dalam tekanan, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dihina, datanglah kepada Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, datanglah kepada Yesus. Dan ketika kita dalam keterpurukan, datanglah kepada Yesus. Dan ketika kita dalam keadaan sakit pun, datanglah kepada Yesus. Karena Ia akan memberikan kekuatan, kelegaan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam setiap pergumulan yang kita alami saat ini, Tuhan mampu memberikan kekuatan, penghiburan, dan penyelesaian di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita hendak menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Mari kita menjadikan Yesus sebagai teman, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita patut mengasihinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menguatkan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan Yesus sahabat kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah memilih kami sebagai sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.